Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Geats di episode ke-31, di mana di episode sebelumnya diceritakan bahwa Kurama Neon hampir saja dikalahkan di permainan Matador. Namun beruntungnya Kyun akhirnya berhasil mengungkapkan perasaannya pada Neon dan sampai tepat waktu, sehingga pertarungan pun dimenangkan oleh tim Desire Grand Prix. Namun perasaan Neon yang sangat terpukul membuatnya mundur dari medan perang. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Di awal video, kita pun diperlihatkan Archimedal yang sedang mengobati Jamatonya yang terluka parah akibat pertarungannya dengan Geats sebelumnya dengan mengorbankan jarinya. Hal itu pun sontak membuat Beroba dan Daichi terheran-heran pada keluguan Archimedal. Untuk segera meraih kemenangan, Beroba pun meminta Azuma untuk segera memulai kembali game selanjutnya. Sementara di kediamannya, Sarah merasa bingung dan bertanya pada Keiwa tentang Neon yang telah beberapa hari tak mengupload konten di sosial medianya. Walau Keiwa mengetahui hal yang sebenarnya terjadi, namun Keiwa hanya menjelaskan bahwa Neon sedang mencari tempat barunya setelah ia kembali kabur dari kediamannya. Karena hal itu juga, Keiwa hanya dapat berharap agar Neon segera menemukan kebahagiaannya. Namun saat mereka sarapan, tiba-tiba Keiwa menyadari sesuatu terjadi dan segera keluar dari rumahnya. Tak diduga, dinding penghalang pun muncul dan membuat sebagian kota mengapung di atas awan. Sementara di sisi berbeda juga muncul sebuah patung raksasa diikuti beberapa lingkaran warna di bawah kaki warga kota. Tiba-tiba para pasukan Yamato juga muncul di sana dan menghajar warga yang menghindari lingkaran itu. Menyadari Yamato Grand Prix telah dimulai, Keiwa pun segera henshin dan melawan para Yamato itu. Namun di tengah pertarungan, Yamato yang mengejar Sarah pun menghentikan serangannya saat Sarah berada di salah satu lingkaran itu. Hal itu pun lantas diikuti oleh warga kota lainnya, dan di saat yang sama waktu penghakiman pun dimulai. Warga pun diminta untuk segera memilih warna yang ia sukai agar selamat. Setelah warga menentukan warna mereka, ternyata warna neraka jatuh pada lingkaran berwarna merah. Seketika itu juga lingkaran merah pun terbuka dan membuat Sarah dan warga lainnya yang berada di atasnya terjatuh dari ketinggian. Beruntungnya Keiwa dengan sigap terbang dan berhasil menyelamatkan mereka. Tak lama kemudian, Yukio S juga sampai di sana dan memperingatkan mereka bahwa semua lingkaran itu sangat berbahaya. Bava yang juga sampai di sana pun menjelaskan bahwa game baru telah dimulai dengan tema permainan surga atau neraka. Dengan begitu, S pun segera henshin dan memulai pertarungannya dengan Bava. Sementara patung yang muncul di tengah kota adalah wujud penggambaran Dewi Penciptaan. Bagi warga yang salah memilih warna yang ditentukan oleh Dewi itu, maka mereka akan jatuh ke dalam neraka yang muncul dari lingkaran warna yang mereka pilih. Sedangkan bagi warga yang berhasil memilih warna, maka mereka akan tetap bertahan hidup dan lanjut ke tantangan berikutnya serta akan memperoleh kebahagiaan jika mampu bertahan hingga akhir. Dan peserta kali ini tak hanya warga kota dan para rider saja, karena ternyata Niram juga termasuk peserta dari game itu. Karena itu Chirami pun memperingatkan Niram agar tak terpengaruh dan ikut di permainan itu, karena akan sangat berbahaya jika Vision Driver-nya jatuh ke tangan para Yamato. Namun menurut Niram, jika ia dapat menyelesaikan permainan itu, maka Yamato Grand Prix pun dapat segera berakhir. Walau begitu, Sumuri pun meminta mereka agar tetap mempercayakan semua itu pada S dan juga Keiwa saja. Sementara di tengah kota, pertarungan Keiwa dan S melawan para Yamato pun masih berlangsung sengit. Hingga akhirnya waktu pun berakhir dan penghakiman selanjutnya akan dilakukan esok hari. Di saat yang sama, Beroba pun tiba-tiba muncul dan menjelaskan pada Ace bahwa permainan itu adalah penggambaran dari dunia dan acara Desire Grand Prix. Layaknya dunia yang tak adil, di mana banyak korban yang akan jatuh demi mewujudkan kebahagiaan satu orang seperti pada acara Desire Grand Prix. Di sini pun lagi-lagi Beroba mengungkapkan fakta rahasia tentang Desire Grand Prix, di mana ternyata kebahagiaan para peserta yang telah menjadi korban akan dikumpulkan pada Dewi Penciptaan dan diubah menjadi kebahagiaan yang lebih besar untuk diberikan kepada satu orang yang menjadi pemenang. Sebelum pergi, Beroba pun mengungkapkan clue pada Ace tentang identitas Dewi Penciptaan yang ia anggap sangat kejam itu. Hal itu pun tentu saja membuat Ace sangat penasaran dan ingin mencari tahu lebih jauh tentang hal itu.
Sementara Keiwa yang menyimpan rasa penasarannya pun lantas menemui Kekera dan menanyakan tentang warga kota yang gugur dalam insiden Yamato. Ia pun penasaran mengapa warga kota yang mati dalam insiden itu tak dihidupkan kembali walau dunia telah direset seperti yang terjadi pada orang tuanya. Di sini Kekera pun menjelaskan bahwa ternyata selama ini orang-orang yang dimaksud Keiwa itu telah diubah menjadi sesuatu kekuatan yang akan digunakan untuk mengubah dunia, di mana jumlah total kebahagiaan itu telah ditetapkan sejak awal dan akan diberikan pada Dezashin. Beberapa saat kemudian, Ace yang juga penasaran dengan perkataan Beroba sebelumnya pun mencoba menemui Niram untuk menanyakan tentang identitas Dewi Penciptaan. Karena Ace merasa kemungkinan hal itu berkaitan dengan dirinya dan kehidupan Ace sebelumnya. Dan Niram pun lantas menjelaskan bahwa Ace memang seharusnya tak terlahir di dunia itu, karena Ace meyakini ibunya berasal dari masa depan dan struktur tubuh manusia dari masa depan sangatlah berbeda dengan manusia zaman ini. Maka dari itu kelahiran tak akan mungkin terjadi. Namun Niram pun mengatakan hanya ada satu kemungkinan hal itu dapat terjadi. Mendengar hal itu, Ace pun lantas pergi. Sementara Keiwa yang diam-diam menguping pembicaraan mereka pun ikut penasaran dengan hal itu. Keesokan harinya Daichi pun menemui Ace dan memecahkan misteri itu. Menurutnya manusia dari masa depan dan masa sekarang seharusnya tak terhubung. Namun karena mereka bertujuan untuk memperoleh kekuatan agar bisa memperoleh kebahagiaan melebihi orang lainnya, maka dengan kekuatannya, manusia dari masa depan pun mengambil kebahagiaan orang-orang dari masa sekarang dan menjadikannya sebuah dunia yang ideal sesuai keinginan mereka. Dari pernyataan itu, Ace pun menarik kesimpulan dan terkejut karena ibunya adalah Dewi Penciptaan. Daichi pun lantas membenarkan hal itu berdasarkan fakta yang ia lihat sebelumnya melalui Vision Driver. Ia pun juga berpendapat bahwa Dewi Penciptaanlah yang membuat Yamato berkonflik dengan manusia sekaligus mengendalikan kebahagiaan di seluruh dunia. Dan karena itu, Daichi juga menduga Ace yang kemungkinan dilahirkan karena pengorbanan kebahagiaan orang lain karena ia adalah anak dari Dewi Penciptaan. Keiwa yang mendengarkan hal itu sontak terkejut dan bersedih karena ia merasa orang tua beserta kebahagiaan sederhana mereka menjadi korban Dewi Penciptaan yang mewujudkan kebahagiaan orang lain. Dan di saat yang sama terdengar pemberitahuan bahwa waktu penghakiman kedua pun telah dimulai kembali. Keiwa yang sangat kesal dengan semua fakta yang ia ketahui pun bertekad untuk menghentikan semua itu. Keiwa pun bergegas ke kota dan kembali berhadapan dengan pasukan Yamato di sana hingga akhirnya ia berhasil menyingkirkan satu Yamato Rook. Namun tiba-tiba terlihat seorang gadis yang dicurangi oleh Yamato pun tega menyingkirkan warga lainnya demi bertahan hingga akhir. Hal itu pun tentu saja membuat Keiwa sangat terkejut. Namun secara tak diduga, dari belakang Buffa muncul dan menyerang Tycoon yang lengah. Buffa pun lantas berkata, selama ada manusia yang ingin lebih bahagia dari manusia lainnya, maka percuma saja Keiwa melindungi kebahagiaan mereka. Karena untuk mengakhiri semua itu, tak ada jalan lain selain menjadi pemenang. Walau begitu, Keiwa pun tetap yakin bahwa suatu saat ia dapat membuat semua orang di dunia bahagia. Bersamaan dengan itu, Keiwa pun jatuh ke dalam lubang neraka lalu menghilang karena serangan Buffa. Melihat hal itu, Kekera pun sangat khawatir apakah itu merupakan akhir dari Tycoon. Setelah itu, beberapa warga lainnya pun juga jatuh ke dalam neraka itu. Sementara itu, Azuma pun kembali menemui Ace dan memberitahukan bahwa peserta yang tersisa hanyalah Ace saja, karena Keiwa telah ia habisi. Untuk itu, pertarungan penentuan pun akan segera terjadi. Di tempat berbeda, Archimede lagi-lagi harus bersedih karena Yamato Rook-nya berhasil dikalahkan Keiwa. Karena itu kini demi memberikan nutrisi pada Fish Yamato yang menjadi harapan terakhirnya, Archimede pun harus merelakan tubuhnya dimakan oleh Yamato itu. Dan seketika itu juga, tubuh Yamato itu pun berubah ke wujud Archimede. Lalu film pun selesai. Setelah berhasil menghabisi Tycoon, Azuma lantas menemui Ace yang masih penasaran dengan kenyataan Dewi Penciptaan yang kemungkinan adalah ibunya. Di sana Azuma lantas mengajak Ace untuk bertarung untuk segera menentukan siapa jamasinnya. Namun sayangnya Ace menolak untuk bertarung dan secara tiba-tiba Archimede yang telah menyatu dengan Fish Yamato lantas menyerang mereka. Ternyata saat ini Archimede telah membulatkan tekad untuk membangkitkan dunia ideal para Yamato tanpa percaya pada siapapun. Karena emosional Ace yang belum stabil, lantas membuat Jin kembali menolongnya karena ia tak ingin melihat kekalahan Ace. Di sana Jin kemudian henshin dan berhadapan dengan Yamato itu. Di tengah pertarungan mereka, lagi-lagi diumumkan bahwa penghakiman selanjutnya akan berlangsung esok hari. Bersamaan dengan itu, Archimede pun kabur dari pertarungan itu.
Setelah Archimedel kembali ke markas para Yamato, ia lantas diperingatkan oleh Beroba agar tak menghabisi Azuma. Namun secara mengejutkan, ternyata Archimedel selama ini tak pernah menganggap Azuma sebagai sekutunya. Tak hanya itu, ia pun tak mempercayai Beroba ingin menolong para Yamato, karena ia menilai Beroba hanya memihak pada para rider dan menjadikan penderitaan mereka sebagai hiburan bagi dirinya sendiri. Hal itu lantas membuat Archimedel memutuskan untuk mewujudkan dunia ideal para Yamato dengan tangannya sendiri. Sementara di ruangan supporter, Jin memberitahukan Ace bahwa sejak ia pergi, ia berusaha menyelidiki Desire Grand Prix. Dan dari penyelidikan itu, terkuak fakta mengejutkan bahwa dahulu Desire Grand Prix sangatlah berbeda dengan Desire Grand Prix yang sekarang. Karena di Desire Grand Prix dahulu, Dezashin hanya dihadiahkan sebuah koin emas sebagai penghormatan sebagai pemenang. Dan dahulu permainan itu tidaklah mempertaruhkan nyawa seperti yang terjadi pada saat ini. Namun sejak Mitsume berhenti sebagai navigator, Desire Grand Prix berubah menjadi sebuah permainan yang mempertaruhkan nyawa dengan hadiah memperoleh dunia ideal bagi mereka yang berhasil memenangkannya. Karena itulah para Yamato semakin mengganas dan para penonton pun semakin tertarik dengan hiburan itu. Untuk itu Jin menyarankan Ace agar segera menemui ibunya secara langsung untuk mengetahui alasan pasti mengapa ibunya menjadi Dewi Penciptaan. Untuk itu Ace pun harus mendapatkan Vision Driver terlebih dahulu. Bersamaan dengan itu Jin pun memberikan bus buckle pada Ace. Setelah itu Ace pun segera menemui Niram untuk meminjam Vision Driver-nya. Namun sayangnya Niram tak dapat memberikannya karena Ace tak memiliki otoritas untuk menggunakan driver itu. Maka dari itu Niram menantang agar Ace merebut Vision Driver dari tangan Azuma terlebih dahulu. Merasa tertantang, Ace pun menyanggupi hal itu. Di saat yang sama, Kosei Kurama kembali memanggil Niram untuk meminta pertanggungjawaban atas semua yang terjadi karena ulah Beroba. Karena ia tentu saja tak ingin dirugikan. Namun sayangnya Niram menegaskan pada Kosei bahwa kini Kosei tak dapat lagi berharap padanya. Karena setelah Vision Driver berhasil direbut kembali, maka mereka beserta Desire Grand Prix akan segera pergi dari dunia itu. Dan manusia akan dihapus ingatannya tentang Desire Grand Prix, sehingga Desire Grand Prix tak pernah ada di ingatan mereka. Hal itu tentu saja membuat Kosei sangat kesal karena tak sesuai perjanjian awal mereka. Namun hal itu juga belum bisa ditentukan sebelum diketahui Gits atau Bava yang akan menjadi pemenangnya. Di sisi lain, Beroba lagi-lagi menegaskan pada Azuma bahwa ia akan tetap mendukung Azuma dari Archimedel atau ancaman lainnya. Namun tentu saja Azuma tak lantas mempercayainya begitu saja. Maka dari itu Beroba berjanji padanya, jika Azuma berhasil menjadi Jamashin, maka hubungan mereka juga akan berakhir. Dengan begitu Azuma pun lantas setuju dan lantas menemui Ace. Secara kebetulan Ace yang sedang mencari Azuma pun bertemu dengannya dan memulai pertarungan untuk merebut Vision Driver serta membuktikan bahwa ibunya bukanlah dalang Desire Grand Prix seperti yang dituduhkan Azuma. Pertarungan pun berlangsung sengit. Di sana Gits pun berhasil dipukul mundur dan terdesak. Namun tak disangka Ace berpura-pura kalah sehingga Azuma lengah dan Vision Driver berhasil direbut oleh Ace. Namun tak disangka ternyata Beroba telah menduga hal itu. Ace pun segera menggunakan driver itu untuk menemui ibunya, hingga ia sampai di hadapan Dewi Penciptaan. Di sana Ace pun mulai bertanya apakah benar ia adalah ibunya. Di saat yang sama Niram pun muncul karena ia telah menduga Ace dapat merebut driver itu. Tanpa basa-basi Niram pun lantas meminta driver itu pada Ace. Namun Ace yang curiga karena ibunya tak dapat berbicara pun lantas menanyakan hal itu pada Niram. Tak puas dengan jawaban Niram, Ace pun langsung menanyakan kembali padanya apakah ibunya yang menginginkan dirinya sendiri untuk menjadi Dewi Penciptaan dan merebut kebahagiaan para korban untuk mengubah dunia. Niram pun membenarkan hal itu. Namun secara tak diduga, patung Dewi itu tiba-tiba merespon seolah menyangkal pernyataan Niram dengan suara yang memilukan. Dari suara itu Ace pun akhirnya menyadari bahwa ibunya sedang menangis karena fitnah yang dinyatakan oleh Niram. Menyadari kekuatan ibunya dimanfaatkan pihak Desire Grand Prix, Ace pun lantas kesal dan memulai pertarungannya dengan Kamen Rider Gezer atau Niram. Seketika itu juga mereka pun berteleportasi kembali ke dunia asal mereka. Bersamaan dengan itu penghakiman pun dimulai kembali. Namun Gits dan Gezer masih melanjutkan pertarungan mereka. Walau sempat terdesak, akhirnya Gits berhasil mendaratkan pukulannya ke wajah Gezer. Namun efek boost Mark II lagi-lagi membuatnya lemah. Jin yang juga berada di sana pun segera melemparkan laser drivernya untuk membantu Gits yang masuk ke dalam lubang neraka.
Dengan begitu, Gitz pun berhasil bertahan walau Gezer masih terus mengejarnya. Di saat yang sama, tak diduga Bava kembali muncul untuk menghabisi kedua rider itu secara bersamaan di lubang neraka itu. Jin yang melihat hal itu pun tak dapat berbuat apa-apa, sehingga Ace dan Niram akhirnya berhasil dikalahkan oleh Bava. Dengan begitu permainan pun berakhir dan Bava berhasil memenangkan permainan, sehingga kedua Vision Driver berhasil direbut kembali oleh Beroba dan Azuma. Tak diduga ternyata hal itu merupakan rencana yang telah dipersiapkan oleh Beroba. Tak ingin buang waktu, Azuma dan Beroba pun segera menemui Dewi Penciptaan untuk mewujudkan dunia idealnya, di mana keinginan Azuma sejak dulu tak berubah, yaitu ingin seluruh rider dihancurkan. Seketika itu juga dunia pun berubah dan para Yamato yang telah tewas pun dibangkitkan kembali. Di sana juga tampak Swell yang sedang melihat beberapa ID Core Rider, lalu episode 32 pun selesai. Setelah Azuma mewujudkan dunia idealnya, ingatan semua orang pun kembali dihapus dan dunia telah direstart. Keesokan harinya di sebuah stasiun TV diberitakan bahwa Ace telah menghilang sejak 1 minggu yang lalu. Polisi pun sudah dikerahkan untuk menyelidikinya, namun Ace belum juga ditemukan. Di sisi lain, Azuma menyatakan bahwa mereka tak akan menemukan Ace karena ia telah menghapus keberadaannya. Ternyata hal itu tak hanya terjadi pada Ace saja, karena Keiwa yang sebelumnya telah gugur pun ikut menghilang. Untuk itu, Sarah yang khawatir pun ikut melaporkannya kepada pihak kepolisian. Sementara di tempat berbeda, tampak Kurama Neon yang ingatannya telah dihapus sedang berbelanja kado untuk ibunya ditemani para bodyguardnya. Tak hanya itu, ternyata Neon pun kembali dijodohkan oleh seseorang yang membuat Kyun menyangka bahwa Neon mungkin lebih bahagia setelah melupakan kebenaran itu. Di tempat sebelumnya, Beroba pun mengingatkan Azuma bahwa manajemen Desire Grand Prix telah bergerak kembali, karena mereka tentunya tak akan membiarkan kemenangan pihak Yamato. Di sini pun diketahui bahwa Bava kini telah berevolusi dan mengupgrade kekuatannya. Sedangkan di Desire Sanctuary, Sumuri pun mempertanyakan tindakan Chirami yang ingin kembali mengumpulkan para rider dan memulai permainan tanpa produser. Hal itu tentunya akan percuma, karena mereka tak dapat mewujudkan dunia ideal dan menciptakan permainan baru tanpa Vision Driver. Namun di sini ternyata Chirami hanya ingin menikmati pertarungan para peserta melawan Bava yang telah memiliki kekuatan yang tak terkalahkan itu saja. Ia pun tak peduli jika peserta itu kalah ataupun menang, karena jika mereka menang, tujuannya hanyalah untuk merebut Vision Driver dari tangan Azuma dan Beroba agar Desire Grand Prix bisa dimulai kembali. Tentunya Sumuri pun tak setuju dengan hal itu. Namun sayangnya ia yang hanya seorang navigator pun tak dapat melawan keinginan Game Master, sehingga Chirami memerintahkannya kembali untuk mengundang beberapa pemain seperti sebelumnya. Menyadari para peserta hanya dijadikan tumbal oleh Chirami, dengan berat hati Sumuri akhirnya melaksanakan tugasnya itu karena ia tak dapat melawan otoritas Chirami sebagai Game Master. Bersamaan dengan itu, bodyguard Neon yang telah menjadi rider pun dihajar habis-habisan oleh Bava. Di sana Bava pun memperingatkan Neon untuk tak menyentuh ID Core-nya agar ia tak mengingat pertarungan rider itu dan tak menjadi musuhnya. Namun sayangnya Beroba yang licik pun tak membiarkan Neon hidup dengan damai. Maka dari itu ia pun memaksa Neon menyentuh ID Core agar ia mengingat semua penderitaannya dan kembali bertarung. Kyun yang menyadari hal itu pun segera menyelamatkannya. Dari sini Bava pun mulai mengalahkan para peserta di Desire Grand Prix dan menghancurkan ID Core mereka satu persatu. Kyun yang sebelumnya mengira Neon akan hidup bahagia jika ia melupakan identitasnya sebagai rider pun ternyata salah besar, karena Neon sebelumnya berharap Kyunlah yang mengingatkannya tentang hal itu. Karena Neon tak memiliki tujuan selanjutnya, maka Kyun pun berencana mengajak Neon tinggal di masa depan, di mana Neon mungkin akan lebih bahagia karena mereka dapat merancang kehidupannya sendiri. Di tempat berbeda, Bava masih melanjutkan pertarungannya dengan para rider lainnya, hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan semua rider rekrutan Chirami. Sebelumnya pun Sumuri telah menduga bahwa semua rider tak akan mampu mengalahkan Bava di dunia ideal Bava itu. Dan jika pertarungan itu dilanjutkan, maka hanya akan menambah jumlah korban saja. Namun di sini Chirami tak tahu harus berbuat apa lagi, karena ia telah kehilangan harapan untuk mengembalikan otoritasnya setelah Ace dikalahkan. Namun di saat itu juga ia mendapatkan ide untuk memohon bantuan pada supporter yaitu Jin dan Kekera. Di sini Chirami memohon pada mereka untuk mengalahkan Bava dan merebut Vision Driver demi keberlangsungan di Desire Grand Prix. Jika mereka berhasil, maka Chirami pun berjanji akan menghidupkan kembali Ace dan juga Keiwa. Namun di sini Kekera tak bersedia membantunya, karena ia menyadari bahwa Chirami hanya ingin memanfaatkan mereka sebagai pionnya saja. Berbeda dengan Jin,
karena Jin bersedia membantu Chirami karena ia juga memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembalikan kehidupan Yukio Ace. Hal itu pun sontak membuat Kekera tak menyangka akan perubahan Jin, karena sebelumnya Jin akan berpaling ke rider lain saat rider favoritnya dikalahkan. Namun di sini Jin menegaskan hal itu ia lakukan karena Ace telah mengubah kepribadiannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitu juga dengan Kekera dan Keiwa. Namun Kekera berkata akan menyelamatkan Keiwa dengan caranya sendiri. Dan tak lama kemudian Azuma pun sampai di sana. Ia pun lantas mengembalikan Vision Driver itu pada Chirami, karena ia merasa rider yang tersisa hanyalah mereka berdua saja. Karena itu Azuma berencana untuk menghabisi mereka sekaligus. Di sini Sumuri pun lagi-lagi mencoba memperingatkan Chirami tentang peraturan manajemen. Namun sayangnya Chirami tak ingin mendengarkannya dan lantas Henshin bersama Jin untuk melakukan pertarungan. Di pertarungan itu Kamen Rider Jin dan Clear 2 dengan mudah diajar oleh Buffa hingga mereka berteleportasi ke tempat pertarungan. Kekuatan Buffa pun semakin meningkat setelah mereka berpindah ke dunia itu. Sumuri yang cemas pun menjadi sangat sedih karena ia tak dapat berbuat apa-apa untuk menolong mereka. Sehingga serangan pamungkas Jin pun tak berpengaruh pada Buffa dan Buffa berhasil mengalahkannya. Melihat hal itu, Chirami pun menjadi sangat panik, sehingga ia memohon maaf dan berjanji akan memberikan apapun yang Azuma inginkan jika ia membebaskannya. Namun yang sebenarnya Azuma inginkan hanyalah menghapuskan Chirami bersama semua orang yang terlibat dalam manajemen Desert Grand Prix. Di tengah kebingungannya dan kondisi genting itu, Sumuri pun mulai berdoa dan memohon sambil menggenggam ID Core Gates di tangannya. Ia pun berharap Ace yang telah lama mengikuti Desert Grand Prix memberitahu apa yang harus ia lakukan di kondisi itu. Di saat yang sama, Kamen Rider Glare 2 pun melancarkan serangan pamungkasnya ke hadapan Buffa hingga terjadi ledakan besar. Namun saat Buffa akan menghabisinya, tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul di tengah-tengah mereka. Dan tak diduga itu merupakan Yukio Ace yang telah kembali. Hal itu pun membuat semuanya terkejut termasuk Sumuri. Seketika itu juga ID Core Gates di tangannya pun menghilang. Ace pun segera henshin, namun tak disangka yang ingin ia lawan saat ini adalah Chirami. Sementara Suel yang berada di ruangan Dewi Penciptaan pun juga terkejut melihat keajaiban itu. Dengan itu maka awal dari Desire Royal pun akan segera dimulai. Hanya Dewi Penciptaanlah yang mampu mengatur ulang kehancuran dan kelahiran. Dari kejadian sebelumnya, Suel pun berkata bahwa akhirnya Sumuri telah bangkit kembali. Siapakah Sumuri sebenarnya? Lalu episode 33 pun selesai. Saat Yukio Ace kembali bangkit, tak diduga yang ingin ia lawan saat ini adalah Kamen Rider Glare 2 atau Chirami. Hal itu dikarenakan saat ini Ace juga memiliki tujuan yang sama seperti Buffa yang ingin menghancurkan manajemen Desert Grand Prix, di mana mereka telah memperalat ibunya yaitu Dewi Penciptaan dan membunuh banyak orang, sehingga hal itu membuat ibunya sangat menderita. Di sini pertarungan Gates dan Glare 2 pun terjadi sangat sengit. Namun di tengah pertarungan itu, tiba-tiba Buffa menyeret Chirami karena Glare 2 adalah mangsanya. Seketika itu juga ia pun membunuhnya dan Game Master pun tewas dengan meninggalkan Vision Driver-nya. Kebangkitan Ace pun membuat Buffa bertanya-tanya bagaimana bisa ia bangkit kembali. Namun sayangnya Ace juga tak mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Suel pun muncul untuk mengundang mereka ke permainan selanjutnya. Lalu Ace dan Buffa pun seketika menghilang. Sementara Kekera diam-diam mengambil Vision Driver itu dan pergi. Di sebuah ruangan, Suel pun memperkenalkan diri bahwa dirinya lah pendiri Desert Grand Prix. Di sini lagi-lagi ia mulai merekrut beberapa peserta untuk memulai permainan Desire Royal. Di mana di permainan kali ini siapapun yang mampu bertahan hingga akhir, maka ialah yang berhak menentukan dunia dengan adanya Desire Grand Prix atau tidak. Dan bagi mereka yang kalah di permainan kali ini, maka ia tak akan pernah menjadi Kamen Rider lagi. Dengan kata lain, impian mereka tak akan pernah menjadi nyata. Sementara di tempat berbeda, Kekera mendatangi Beroba dan membuat sebuah perjanjian dengannya. Dengan Vision Driver yang ia ambil sebelumnya, Kekera berencana menghidupkan kembali Sakurai Keiwa dan menjalankan sebuah rencana rahasia dengan bantuan Beroba. Di kediamannya, Sarah pun sempat bermimpi buruk tentang kepergian Keiwa. Di saat yang sama, ternyata Kekera telah berada di sana dan berkata akan mengembalikan Sakurai Keiwa karena ia merupakan penggemarnya. Untuk itu, ia meminta Sarah menyentuh ID Core yang ia beri. Keesokan harinya ternyata benar saja. Keiwa pun kembali ke rumah. Namun sayangnya ia dalam keadaan ingatannya yang telah dihapus. Ternyata di sini Sarah telah melakukan perjanjian pada Kekera.
Di mana Kekera berkata bahwa Keiwa tak akan dapat bangkit lagi jika ia kalah di permainan kali ini. Maka dari itu, Sarah bersedia menggantikan posisinya untuk bertarung sebagai Kamen Rider di permainan Desire Royale. Sedangkan di tempat berbeda, Kyo meminta Neon untuk tak bertarung lagi di permainan itu dan segera pergi ke masa depan. Namun ternyata di sini Neon telah memutuskan untuk tetap tinggal di sana karena ia tak ingin meninggalkan fansnya. Ia pun memiliki harapan baru yang harus ia wujudkan, yaitu ia ingin di mana dunia melupakan tentang Kurama Neon. Jika hal itu dapat diwujudkan, maka Neon tak perlu mengkhawatirkan lagi para penggemarnya, karena ia merasa bahwa ia merupakan orang yang memang seharusnya tak ada. Di tempat berbeda, Sumuri pun menanyakan mengapa Ace dapat bangkit lagi. Namun di sini Ace tak mengetahuinya. Apakah itu adalah kekuatan seorang dewi atau hanya sebuah keajaiban? Namun yang Ace tahu, ia merasa harapan Sumuri lah yang membuatnya bangkit kembali. Namun Sumuri lantas membantah bahwa ia tidaklah memiliki kekuatan seorang dewi, karena ia hanyalah seorang navigator. Akan tetapi Sumuri mengakui bahwa ia sempat membuat sebuah harapan saat ia tak lagi memahami apa itu Desire Grand Prix baginya. Saat itu pun ia juga bingung apakah ia berada di pihak kebenaran atau kejahatan. Di tengah dilema itulah ia memohon sebuah petunjuk tentang apa yang seharusnya ia lakukan. Di sini secara tidak langsung Ace pun menduga kemungkinan Sumuri mewarisi kemampuan seorang dewi. Di permainan kali ini Ace pun telah memutuskan untuk berpartisipasi agar dapat membebaskan ibunya. Dan Sumuri pun berharap itu dapat segera terwujud. Keesokan harinya Desire Royale pun dimulai. Di suatu tempat, akhirnya Neon pun bertemu dengan Sarah. Di sini Sarah pun menceritakan alasannya ikut serta di permainan itu. Namun di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba Daichi muncul. Sementara di kediamannya, Kekera mencoba berbicara pada Keiwa. Di sini Neon pun memperingatkan Sarah agar tak tertipu pada Daichi yang sebelumnya ingin membunuh adiknya. Dengan begitu mereka pun henshin untuk memulai pertarungan. Di pertarungan itu Daichi dengan mudah mengalahkan kedua gadis itu, terutama Sarah yang belum memiliki pengalaman bertarung. Sementara Keiwa yang menyadari Rider itu adalah kakaknya pun memutuskan untuk menyelamatkannya dengan diberi petunjuk oleh Kekera. Dengan begitu rencana Kekera pun berjalan dengan lancar. Saat Daichi akan menghabisi Sarah yang tak berdaya, tiba-tiba Keiwa muncul menyelamatkannya. Hal itu pun sontak membuat Neon kebingungan karena seharusnya Keiwa tak ikut serta lagi seperti yang dijelaskan Sarah sebelumnya. Ternyata itu merupakan rencana Kekera dan Beroba, di mana Kekera merasa Keiwa akan memperoleh evolusi terkuatnya saat keluarganya terancam bahaya. Dengan begitu, ia berharap Keiwa akan mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Hal itu tentunya akan membuat pertunjukan semakin menarik. Namun di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba Bava muncul kembali dan berniat mengalahkan mereka sekaligus. Daichi yang menyadari kekuatannya tak sebanding pun lantas kabur dari tempat itu. Dengan begitu di sana hanya tersisa Keiwa, Neon dan Sarah yang tak berdaya untuk segera dihabisi oleh Bava. Namun sebelum hal itu sempat ia lakukan, tiba-tiba Gates dengan kecepatannya datang menyelamatkan mereka. Untuk membawa mereka pergi dari sana, Ace pun mengalihkan perhatian Bava sehingga mereka berhasil kabur dari sana. Di sini Keiwa pun berterima kasih pada Ace. Tetapi Ace pun berharap agar mereka tak mendukung adanya Desire Grand Prix, karena Ace telah bertekad untuk menghancurkannya. Namun di sini Keiwa juga tak ingin memaafkan Dewi Penciptaan yang ia rasa menjadi dalang dari Desire Grand Prix itu sendiri. Maka dari itu Keiwa juga bertekad untuk menghancurkannya. Namun Ace selaku anak dari Dewi Penciptaan yang mengetahui kebenaran tentang ibunya lantas berkata bahwa ibunya tidaklah bersalah. Untuk itu ia akan membuktikannya pada Keiwa suatu saat nanti. Lalu episode 34 pun selesai. Di awal video kita pun diperlihatkan Sarah dan Neon yang sedang berada di sebuah kafe. Di sana Sarah pun terkejut mengetahui Ace yang ternyata juga adalah salah seorang peserta Desire Royale. Di sana Neon pun memberitahu bahwa Ace merupakan pemain lama yang telah beberapa kali memenangkan permainan dan berhasil mewujudkan dunia idealnya. Walau sempat pesimis menyadari kemampuan Ace, namun Sarah pun ternyata telah membulatkan tekadnya untuk berjuang agar Keiwa tak menjadi rider lagi. Di sini ternyata Sarah belum menyadari bahwa Keiwa sebenarnya telah kembali menjadi rider dan menyelamatkannya saat ia pingsan sebelumnya. Sementara Keiwa sempat kesal dengan Kekera yang melibatkan kakaknya di permainan itu. Namun Kekera pun menyangkal bahwa semua itu adalah keputusan Sarah sendiri yang tak menginginkan Keiwa kembali menjadi rider. Karena itu Keiwa meminta Kekera agar tak memberitahu Sarah bahwa dirinya telah menjadi rider karena Keiwa tak ingin mengecewakan keinginan Sarah.
Tak lama kemudian Desire Royale pun segera dimulai. Suel pun memberitahu bahwa misi game kali ini adalah menemukan kembali ID core yang sebelumnya telah diambil oleh Yamato. Para peserta pun diberi waktu selama 3 hari, dan bagi yang mengumpulkan ID core terbanyak maka ia dapat menentukan siapa yang akan di drop out. Karena diketahui di antara para peserta terdapat rider yang menggunakan cheat. Jadi ini juga merupakan upaya menyiasati kecurangan yang terjadi. Sementara di tempat berbeda, Jin pun mempertanyakan tujuan Ace yang ingin meniadakan Desire Grand Prix. Ace pun lantas menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah menyelamatkan ibunya dan menghapuskan Desire Grand Prix. Walau Jin sebenarnya tak setuju, namun sebagai supporternya ia pun tetap akan mendukung Ace dengan memberikan laser rise buckle-nya. Di saat yang sama, waktu permainan Desire Royale pun dimulai dan semua peserta berteleportasi ke area permainan. Tak diduga ternyata para peserta dikirim ke Jamar Garden yang sempat hancur karena serangan Beroba sebelumnya. Di mana diketahui bahwa Jamar Garden sebelumnya merupakan tempat Archimedel mengembangbiakan Yamato menggunakan ID core peserta yang telah gugur. Dan di sini para peserta pun dapat menggunakan fitur radar di ponsel mereka untuk mempermudah pencarian ID core. Saat Kurama, Neon, dan Sarah bekerja sama melakukan pencarian, ternyata Keiwa yang mengkhawatirkan kakaknya sengaja membuntuti mereka secara diam-diam. Namun di tengah perjalanan mereka pun tak sengaja bertemu dengan Azuma, sehingga mau tak mau mereka harus menghadapinya. Sementara Keiwa yang menduga mereka tak akan bisa menang melawan Buffa lantas membantunya dengan jurus Kakuremi no Jutsu atau jurus berkamuflase. Dengan bantuan Keiwa yang tak terlihat, akhirnya mereka pun berhasil kabur dari sana. Sementara di tempat berbeda, Daichi juga sedang bertarung melawan para Yamato. Setelah itu Ace pun menemuinya. Namun di sana Daichi lantas mengajak Ace bekerja sama untuk mengeluarkan Buffa, karena mereka dirasa tak akan mungkin mengalahkan Buffa. Beruntungnya Ace tak termakan tipu dayanya sehingga pertarungan mereka pun terjadi. Menyadari tak mampu mengalahkan Gitz, Daichi pun lantas kabur menggunakan smoke bomb. Akhirnya dengan kerjasama Neon dan Sarah, mereka masing-masing menemukan satu ID core. Sedangkan Daichi juga mendapatkan beberapa ID core sekaligus dan kembali ke Desire Sanctuary. Melihat Neon dan Sarah di sana, Daichi pun meminta maaf pada mereka atas pertarungan mereka sebelumnya. Untuk mengalahkan kekuatan Buffa, Daichi pun mengajak mereka untuk genjatan senjata selama 3 hari. Namun mengingat ia terlalu licik, Neon dan Sarah pun enggan untuk mempercayainya. Namun setelah Daichi berhasil mempengaruhi mereka dan memberikan semua ID core yang ia dapatkan, akhirnya Neon dan Sarah pun setuju. Setelah itu Keiwa yang bersembunyi pun akhirnya keluar dan meminta pada Daichi agar merahasiakan keikutsertaannya pada Sarah. Ia juga mengancam agar Daichi tak macam-macam dengan kakaknya. Malam harinya Ace pun memperingatkan Azuma agar tak berburu ID core dengan mengalahkan Neon dan yang lainnya. Karena bisa saja jika mereka menang maka Buffa lah yang akan dikeluarkan dari permainan. Di sini Buffa pun tak menyangka jika ternyata Ace memiliki ambisi yang sama dengan dirinya, yaitu meniadakan Desire Grand Prix. Dan keinginan itu muncul karena Ace ingin menyelamatkan ibunya dari belenggu manajemen Desire Grand Prix itu sendiri. Maka dari itu mereka pun memutuskan untuk bekerja sama. Sementara di Desire Sanctuary, Sumuri pun menyatakan pada Suel bahwa ia tak sanggup jika harus melihat para rider saling bertarung. Namun sayangnya Suel pun tak peduli dengan pendapatnya, karena baginya dunia itu hanyalah panggung pertunjukan yang akan dibuang jika ia telah bosan. Dan ia pun akan pergi dari dunia itu dan menganggap seolah tak pernah terjadi apapun sebelumnya. Dan terungkap, permainan Desire Royale itu dibuat hanya untuk hiburan semata dan tak ada reward apapun bagi mereka seperti Desire Grand Prix sebelumnya. Mengetahui hal itu, Sumuri pun lantas terkejut dan tak habis pikir. Di saat yang sama, tak diduga Niram dan Hariru Yawin yang telah dihidupkan kembali oleh otoritas Suel menemui Sumuri dan berkata bahwa Sumuri juga harus bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Keesokan harinya di Desire Sanctuary, Daichi menjelaskan rencana penjebakan Buffa pada Neon dan Sarah, agar Buffa tak menghalangi mereka dalam mengumpulkan ID core dengan cara meminta Neon dan Sarah ke lokasi ID core itu berada. Sedangkan ia akan pergi ke tempat berbeda untuk mengecoh Buffa. Namun ternyata hal itu lagi-lagi adalah siasat liciknya untuk menyingkirkan kedua gadis itu. Karena diam-diam Daichi menghubungi Azuma dan memberitahukan lokasi mereka pada Azuma. Dengan begitu ia berharap agar Azuma segera menghabisi kedua gadis itu sekaligus. Bersama dengan itu waktu Desire Royale pun dimulai kembali. Sesampainya di lokasi yang telah ditentukan, Sarah dan Neon mulai curiga karena radar tak mendeteksi ID core di sana. Beruntungnya Ace muncul menyadarkan mereka bahwa mereka lagi-lagi telah dijebak oleh Daichi. Sementara di tempat berbeda, Daichi yang menemukan sejumlah ID core ditemui oleh Azuma.
Hal itu pun membuatnya terkejut karena tak sesuai dengan rencananya. Ternyata Azuma dan Ace telah bekerja sama untuk menyingkirkan si licik terlebih dahulu, sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Sementara itu, Ace menasihati kedua gadis itu agar tak mudah percaya pada siapapun, karena semua rider di game itu adalah musuh. Namun Neon menyangkalnya, karena ia dan Sarah memiliki tujuan yang sama, yaitu mempertahankan di seri Grand Prix. Maka dari itu Neon pun tak masalah jika Sarah nantinya akan menjadi Dezasin. Walau memiliki misi yang berbeda, Ace pun tak menganggap Neon dan yang lainnya sebagai musuh. Maka dari itu Ace tak ingin bertarung dengan mereka karena musuhnya hanyalah manajemen di seri Grand Prix. Sedangkan di tempat sebelumnya, pertarungan Bava dan Ned Sparrow masih berlangsung. Kekuatan yang tak sebanding pun membuat serangan Daichi tak berpengaruh pada Bava, sehingga dengan mudah Bava mengalahkannya. Beroba dan Kekera yang menyaksikan hal itu lantas kecewa karena itu tak sesuai rencana mereka. Dan di sana pun terungkap bahwa yang dilakukan Daichi adalah ide dari Beroba. Namun saat Bava akan menghancurkan ID Core-nya, tiba-tiba Archimedel merebut ID Core Daichi untuk menjadikannya pupuk bagi para Jamatonya. Alasan Archimedel masih berada di permainan itu tak lain untuk mewujudkan dunia ideal para Jamato. Kehadiran Archimedel di sana lantas membuat Kekera mendapatkan ide untuk memanfaatkan keberadaannya. Sementara di tempat sebelumnya, Nira memerintahkan Hareruya Win dan Sumuri untuk mempersiapkan kepergian mereka dari dunia itu. Lalu episode 35 pun selesai. Di awal video kita pun diperlihatkan kembali kepada Niram dan Hareruya Win yang telah bangkit kembali. Di sini Niram pun meminta Sumuri dan Hareruya bersiap-siap karena mereka akan meninggalkan era itu atas perintah manajemen. Di sana Hareruya pun sempat khawatir ingatannya akan dihapus ketika di seri Grand Prix berakhir. Namun Niram menegaskan bahwa itu tak akan terjadi karena ia masih dianggap sebagai staf di seri Grand Prix. Lalu ia pun lantas diberi tugas khusus oleh Niram. Sementara di pertarungan sebelumnya, Bava masih kebingungan karena Archimedel yang ternyata masih hidup. Pertarungan mereka pun akhirnya berlanjut, namun sayangnya Bava sempat dibuat terpojok oleh Archimedel. Hal itu disebabkan karena kekuatan Bava hanya efektif untuk menghancurkan para rider, sehingga ia kebal dari serangan mereka. Namun sayangnya hal itu tak berlaku pada serangan Jamato. Setelah berhasil memojokkan Bava, Archimedel pun akhirnya mendapatkan ID Core yang telah Bava kumpulkan sebelumnya. Di saat yang sama, Beroba dan Kekera pun muncul di hadapannya. Sedangkan di tempat berbeda, Sarah dan Neon bersyukur karena mengetahui Daichi telah dikalahkan oleh Bava. Di ruangan supporter, Niram pun mendatangi Zin untuk memberitahukan bahwa pihak manajemen berencana pergi dari era itu. Namun sebelum itu, Niram meminta bantuan Zin untuk bernegosiasi dengan para supporter jahat tentang hal itu. Zin pun bersedia membantu asal Niram memberitahukan hal yang terjadi sebenarnya pada Mitsume atau ibu dari Ace. Tak diduga Niram juga ternyata sedang menyelidikinya. Sedangkan di tempat berbeda, Azuma memperingatkan Ace bahwa Archimedel masih hidup dan berencana membangkitkan kembali para Jamato. Di saat yang sama, akhirnya Hareruya Win muncul dan bertanya mengapa Ace menentang di seri Grand Prix. Setelah mengetahui alasan Ace dari Sumuri, Hareruya pun menawarkan bantuan untuk membantu Ace menyelidiki tentang ibunya itu. Ace pun terkejut dengan hal itu, terlebih lagi karena itu merupakan perintah langsung dari Niram. Tak hanya itu, Hareruya pun memberitahukan bahwa pihak manajemen akan segera meninggalkan era itu dan menghapus ingatan mereka tentang di seri Grand Prix. Karena alasan itulah Hareruya ingin membantu Ace. Di pertemuan sebelumnya, ternyata Beroba dan Kekera membujuk Archimedel untuk bekerja sama dengan mereka untuk menghabisi Sarah. Hal itu dilakukan agar Kekera dapat mengeluarkan kemampuan Keiwa yang sebenarnya dengan cara paksa. Sebagai imbalan untuk Archimedel, mereka akan menghidupkan kembali Jamato yang telah dikalahkan dengan Vision Driver yang ada pada mereka. Sementara Sarah yang akhirnya mengetahui siapa Neon sebenarnya lantas merasa bersalah. Namun ia tak memiliki solusi apapun untuk membantunya. Akan tetapi Keiwa yang telah menganggap Neon sebagai sahabatnya lantas tak setuju jika ia pergi ke masa depan, karena ia yakin Neon akan mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Di tempat berbeda, Niram kembali menemui Kosei Kurama untuk menegaskan bahwa ia tak dapat menahan kepergian manajemen di seri Grand Prix karena itu merupakan perintah atasan mereka. Niram juga menanyakan apakah ingatannya ingin dihapus atau tidak setelah semua itu berakhir. Namun sayangnya Kosei masih tak terima dengan keputusan itu. Malam harinya, Ace kembali menemui Azuma dan memberitahukan bahwa Pang Jack masih hidup.
Selain itu, Ace berharap Azuma menghentikan perburuan ridernya, karena musuh mereka sebenarnya adalah Yamato dan manajemen Desire Grand Prix itu sendiri. Terlebih lagi, secara tak langsung Azuma juga beberapa kali menyelamatkan rider dari para Yamato. Maka dari itu, Ace meminta Azuma kembali mempertanyakan pada hatinya apakah ia benar-benar ingin membunuh para rider. Keesokan harinya, Sarah akhirnya memulai permainan dengan meminta maaf pada Neon atas sikap egoisnya yang ingin memenangkan game itu untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan kebahagiaan Neon. Sehingga ia berjanji akan tetap mengingat Neon walau nanti ingatannya dihapus dan akan tetap menjadi penggemarnya. Permainan mengumpulkan ID Core pun dimulai kembali. Tak diduga, Ace dan Azuma juga sampai di tempat yang sama dengan Kurama, Neon dan juga Sarah. Secara tiba-tiba Archimedel dan pasukan Yamatonya muncul untuk menghabisi Sarah. Neon yang berusaha melindunginya pun dengan mudah dikalahkan. Saat Sarah dihajar hingga tak berdaya, Keiwa pun terpaksa keluar dari persembunyiannya untuk menolongnya. Di sana Sarah pun kecewa karena Keiwa akhirnya kembali menjadi rider. Namun karena alasan mereka yang sama, maka Neon akhirnya berhasil mendamaikan kedua kakak beradik yang ingin saling melindungi itu. Sementara di tempat sebelumnya, Archimedel yang sangat dendam pada Ace pun berencana membalaskan dendam kematian para Yamato yang pernah dikalahkan Ace sebelumnya. Azuma yang akhirnya menyadari siapa musuh mereka sebenarnya pun mulai bekerja sama dengan Ace untuk mengalahkan Archimedel beserta para Yamatonya. Pertarungan mereka pun akhirnya dimulai. Dan dengan kerjasama mereka, akhirnya Archimedel berhasil dikalahkan. Setelah Bava mengambil ID Core dari Archimedel, tak diduga Archimedel pun ikut menghilang. Dalam keadaan sekarat, Archimedel pun sempat menyelamatkan beberapa ID Core sebagai pupuk calon Yamatonya. Sehingga ID Core itu ditemukan oleh Beroba dan Kekera. Di saat yang sama, Zin pun menemui mereka untuk melakukan negosiasi dan meminta Vision Driver dikembalikan. Di sana Zin pun memberitahukan bahwa manajemen Desire Grand Prix akan pergi meninggalkan era itu. Jika saja Beroba tak berkhianat, maka tentunya ia juga dapat ikut pergi bersama manajemen. Namun tak diduga Beroba tak menyesali perbuatannya. Zin pun lantas menegaskan, jika mereka tertinggal saat gerbang 4 dimensi terbuka, maka mereka akan lenyap ketika Green End tiba. Lalu episode 36 pun selesai. Di tempat sebelumnya, Zin akhirnya kembali menemui Beroba dan Kekera untuk memberitahukan bahwa Green End akan segera dimulai. Untuk itu, Zin meminta mereka untuk menyerahkan Vision Driver. Karena andai mereka tak memihak musuh, tentunya ikatan supporter di antara mereka tak akan terputus dan mereka tak harus berhadapan dengan Swell. Karena merasa terancam dengan hal itu, Beroba pun memutuskan untuk mengembalikan Vision Driver itu setelah ia dan Kekera bertemu dengan Dewi Penciptaan untuk meminta sang Dewi mengabulkan keinginan terakhir mereka sebelum Green End dimulai. Sedangkan di Desire Sanctuary, akhirnya peringkat Desire Royal pun diumumkan. Namun sayangnya polling terbanyak mengumpulkan ID Core dimenangkan oleh 2 orang, sehingga akan diadakan babak tambahan. Bersama dengan itu, Swell pun mengumumkan bahwa esok hari akan dimulai pertandingan perebutan ID Core antar peserta untuk menentukan pemenangnya, di mana peserta yang menang berhak menentukan siapa yang harus keluar dari permainan itu. Mengetahui Bava yang akan menjadi saingannya, Sarah pun menjadi pesimis untuk meraih kemenangannya. Mengingat Bava sendiri telah memiliki kekuatan yang tak terkalahkan karena dunia idealnya telah terwujud. Walau begitu, Keiwa pun tak ingin menyerah untuk meraih kemenangannya, karena ia merasa harus berjuang menghidupkan para korban Desire Grand Prix yang telah lenyap. Keesokan harinya, para fans Kurama Neon mulai ramai mengomentari akun sosial medianya karena Neon yang tiba-tiba menghilang. Hal itu pun membuat Neon merasa bersalah karena ia hanya ingin semua orang melupakannya. Tak lama kemudian, Kyun pun datang dan memberitahukan bahwa seharusnya Neon tak lagi berpartisipasi di permainan itu. Karena sebenarnya mereka tak akan mengabulkan apapun keinginan para peserta yang menang. Sebab semua manajemen Desire Grand Prix akan segera pergi dan menghapus ingatan mereka. Beberapa saat kemudian, babak tambahan Desire Royal pun akhirnya dimulai kembali. Di sana Neon juga memberitahukan hal yang Kyun sampaikan sebelumnya pada Keiwa dan Sarah. Tak diduga Azuma sampai di sana dan memulai pertarungan. Di sana Keiwa pun dihajar habis-habisan karena berusaha melindungi Neon dan Sarah. Namun sayangnya Bava pun berhasil mengalahkan kedua gadis itu dan menghancurkan ID Core mereka agar tak lagi menjadi rider. Walau begitu, Keiwa pun tetap tak ingin menyerah dan mengambil ID Core yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Sarah. Sementara Zin yang akhirnya berhasil mengambil Vision Driver dari Beroba lantas memberikan driver itu pada Ace di hadapan Niram.
Ternyata itu juga merupakan tipu muslihat Jin untuk membantu Ace mengumpulkan informasi tentang ibunya. Dengan driver itu, Ace pun kembali menemui ibunya dengan diikuti oleh Niram. Sementara di ruangan data center di Sire Grand Prix, Hareruya dan Sumuri mencoba mencari informasi tentang Ace dan ibunya dari catatan sejarah di Sire Grand Prix. Sementara Ace yang telah sampai di ruangan Dewi Penciptaan lantas dihadang oleh Suel yang mengatakan bahwa Dewi Penciptaan akan ikut bersama mereka. Sedangkan Ace akan segera melupakan semua tentang di Sire Grand Prix. Namun Ace pun tentu tak rela ibunya dijadikan alat sehingga ia menantangnya. Hal itu pun lantas membuat Suel membuat keinginan pada Dewi Penciptaan untuk menghapus keberadaan Ace. Namun tak disangka sang Dewi pun menolak keinginan itu sehingga Suel menduga bahwa Dewi Penciptaan telah mencapai batasnya. Di mana yang berarti kekuatan sang Dewi telah melemah seiring berjalannya waktu. Karena itu maka Suel pun berencana akan membuangnya saat Green End dimulai. Karena sang Dewi dirasa sudah tak berguna lagi bagi mereka dan tak bisa mewujudkan keinginannya. Ace yang kesal mendengar hal itu dan ingin menyerang Suel lantas dihempaskan oleh kekuatannya ke area permainan. Di sana Ace menyaksikan pertarungan Taikon dan Bava. Di tempat yang sama, Beroba dan Kekera berkata bahwa akhirnya mereka bisa mewujudkan keinginan mereka sebagai supporter terhadap rider yang mereka dukung. Di data center akhirnya Hareruya menemukan fakta mengejutkan di mana ternyata dahulu terdapat Dezashin yang dikurung dan dihapus dari sejarah karena melakukan sebuah perbuatan terlarang. Dan sejak itu juga peraturan baru di Sire Grand Prix diberlakukan, di mana aturan itu berbunyi bahwa tak boleh ada hubungan personal antara peserta dan navigator. Hal itu pun mengisyaratkan bahwa kemungkinan ayah dan ibu Ace adalah Dezashin dan navigator yang dimaksud dalam catatan itu. Kembali ke pertarungan, di sana Taikon yang terdesak akhirnya mendapatkan bantuan dari Pang Jack yang tiba-tiba muncul dan menghentikan tindakan Bava, sehingga Keiwa pun selamat. Di sana Pang Jack pun berencana mengumpulkan dan memberitahukan mereka semua tentang fakta yang ia temukan. Di mana dahulu terdapat seorang navigator yang menjalin cinta dengan seorang peserta, namun seharusnya ia tak bisa melahirkan bayi. Hal itu dikarenakan manusia dari masa depan tak memiliki mekanisme tentang hal itu. Oleh karena itu, sang navigator pun berdoa selama 3 hari penuh sehingga secara ajaib ia memperoleh seorang bayi. Dan sejak itu pula ia mendapatkan kekuatan yang bisa mengubah dunia. Namun kekuatan itu tidaklah diciptakan untuk membuat seseorang menderita, karena kekuatan itu berasal dari cinta dan kedamaian. Maka dari itu Hareruya pun menegaskan pada Keiwa bahwa kekacauan dunia bukanlah kesalahan dari sang Dewi, melainkan manajemen di Sire Grand Prix yang sengaja memanfaatkan kekuatan sang Dewi untuk itu. Sebelum semuanya terlambat, Hareruya pun meminta Ace tak menyerah dan memperjuangkan apa yang menurutnya benar. Dan akhirnya Suel pun memulai Green End dengan kembali memanfaatkan sisa kekuatan Dewi Penciptaan sebelum ia membuangnya. Dan di sini Suel pun tak khawatir kehilangan sang Dewi karena ternyata mereka telah memiliki penggantinya yang kemungkinan itu adalah Sumuri. Hal itu pun sontak membuat Niram terkejut. Namun tak lama kemudian Ace pun datang kembali menemui mereka untuk menghentikan Green End dan membebaskan ibunya. Atas perintah Suel, akhirnya Niram pun harus kembali melakukan pertarungan dengan Gitz dengan kekuatan Geyser untuk menghalangi tindakan Ace. Di tengah pertarungan mereka, proses Green End pun juga masih berlangsung, sehingga perlahan patung Dewi Penciptaan pun mulai runtuh menjadi serpihan. Hal itu pun lantas membuat emosi Ace tak stabil, sehingga Geyser dengan mudah mengalahkannya. Ace yang mendengar jeritan ibunya dari patung itu lantas mengambil serpihan patung yang tiba-tiba membuat buckle busnya bertransformasi menjadi bentuk baru, yaitu bus Mark III. Dan tentu saja hal itu membuat Niram dan Suel terkejut. Di sini lagi-lagi Gitz pun mendapatkan upgrade kekuatan di mana terdapat 3 ekor rubah yang memancar di belakangnya dan episode 37 pun selesai. Setelah mendapatkan form baru, Gitz yang dalam keadaan emosi lantas melanjutkan pertarungan dengan Kamen Rider Geyser atau Niram. Namun tak disangka tujuan Ace ternyata bukanlah Geyser melainkan patung Dewi Penciptaan yang mulai runtuh. Tanpa pikir panjang, Ace pun melompat untuk membebaskan patung itu dari rantai yang membelenggunya. Sedangkan Suel pun tak menyangka Ace akhirnya mewarisi kekuatan orang tuanya. Akan tetapi Suel yang menyadari kekuatan besar Gitz itu berasal dari kebencian yang belum bisa dikendalikan. Seketika itu juga ia menarik kembali patung itu sehingga Gitz kembali terjatuh ke bumi dan pingsan. Walau dalam keadaan tak sadarkan diri, tak diduga kekuatan buckle baru itu masih menyelimuti tubuh Ace yang pingsan sehingga Jin tak mampu mendekatinya.
Lalu kita pun diperlihatkan Ace yang terbangun di alam bawah sadarnya. Di sana ia pun bertemu dengan seorang pria yang memakai topeng kitsune yang kemungkinan sisi lain Ace yang muncul dari kekuatan itu. Sementara di rumahnya, Keiwa akhirnya bertemu kembali dengan Sarah yang ternyata baik-baik saja walaupun ingatannya telah terhapus. Walau begitu, Keiwa tetap bertekad untuk menyelamatkan semua orang yang menjadi korban di seri Grand Prix. Kembali ke alam bawah sadar Ace, di sana tanpa basa-basi pria bertopeng itu lantas bertanya tentang apa keinginan Ace yang sebenarnya. Sedangkan di tempat berbeda, Niram kembali menemui Suel dan kembali menanyakan maksudnya tentang penerus Dewi Penciptaan. Di sini pun akhirnya Samas menjelaskan bahwa Suel sebenarnya memiliki kemampuan untuk merancang dan membangkitkan kembali kekuatan Dewi Penciptaan, yaitu dengan cara menciptakan sosok dengan kekuatan yang sama seperti Mitsume, lalu memintanya untuk menjadi navigator. Dan kini pun Suel telah menyadari bahwa kekuatan itu telah bangkit dalam diri navigator itu yang tak lain adalah Sumuri. Hal itu pun disadari sejak Sumuri berhasil membangkitkan kembali Ace yang telah lenyap dengan kekuatan harapannya sendiri. Sumuri yang tak menyadari akan hal itu pun sontak terkejut. Karena hal itu juga, Suel pun kini tak lagi membutuhkan kekuatan Mitsume karena telah memiliki penggantinya. Terlebih lagi kemampuan Mitsume kini telah menurun dan telah diambang batas kehancuran. Dari pernyataan itu, Sumuri dan Niram akhirnya menyadari kekejaman Suel dan semua manajemen di seri Grand Prix, karena telah mengorbankan orang lain hanya demi mewujudkan keinginan mereka. Terlebih lagi kini mereka berencana melakukan hal yang sama pada Sumuri. Niram yang berusaha menentang tindakan Suel tiba-tiba ditembak oleh Samas yang ternyata telah mengincar posisi Niram sebagai produser di seri Grand Prix sejak lama. Di tempat sebelumnya akhirnya Ace menjawab apa yang ia inginkan sebenarnya. Di sana Ace pun berkata bahwa ia ingin memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya serta kekuatan untuk menciptakannya kembali. Dan itu adalah dunia ideal yang Ace inginkan. Setelah mendengar keinginan Ace, pria itu lantas memperlihatkan wajah aslinya yang persis dengan Yukio Ace lalu pergi dari sana. Bersamaan dengan itu, akhirnya Ace tersadar di dunia nyata dan disambut oleh Jin yang telah menunggunya. Namun di sana Ace pun berencana untuk langsung menemui ibunya dan Jin pun memberitahukan bahwa waktunya tinggal sedikit. Maka dari itu Jin pun memintanya untuk segera ke sana. Di saat yang sama patung sang dewi pun muncul kembali. Sementara Ace dengan kekuatan bakal itu lantas pergi menemui ibunya. Dan akhirnya untuk pertama kalinya kita diperlihatkan wujud Mitsume yang sebenarnya. Ace yang telah memendam kerinduannya selama 2000 tahun pun segera memeluknya. Namun di tempat berbeda, Suel menggunakan Vision Driver untuk Henshin menjadi Kamen Rider Gezer dan memulai Green End dengan sisa kekuatan Mitsume. Seketika itu juga bumi pun diselimuti kegelapan. Di tempat sebelumnya, Mitsume dan Ace pun saling mengungkapkan kerinduan mereka masing-masing. Selain itu, Mitsume pun meminta maaf pada Ace karena telah membuat Ace menjalani takdir yang sulit. Namun Ace yang menyadari hal itu bukanlah kesalahan ibunya lantas tak mempermasalahkan hal itu. Selain itu, Mitsume pun berkata bahwa ia tak dapat mengembalikan kebahagiaan orang-orang yang ia renggut. Di saat yang sama, patung sang dewi pun mulai hancur, dan Green End pun ditandai dengan menghilangnya Desire Driver dari tangan para rider yang tersisa. Sementara Kyun yang mencoba mengingatkan Neon tentang siapa dirinya pun lantas dihalangi oleh bodyguard Neon. Dan hal itu pun juga sudah terlambat, karena Green End telah dimulai. Hal yang sama pun terjadi pada Azuma dan Keiwa, di mana tiba-tiba mereka kehilangan driver dan ingatan tentang Desire Grand Prix. Di ambang batas waktunya, Mitsume akhirnya harus kembali mengucapkan salam perpisahan pada Ace walau mereka baru saja bertemu. Walau sebenarnya tak rela, namun Ace pun bertekad untuk menciptakan dunia di mana semua orang akan hidup bahagia menggunakan kekuatan yang diberikan ayah dan ibunya itu. Dan seketika itu juga Mitsume pun lenyap beserta dengan patungnya, dan Green End pun juga telah berakhir. Dengan begitu, rencana Suel pun berhasil. Sedangkan Niram yang telah terluka sebelumnya akhirnya menaruh harapannya pada Ace, di mana ia berharap dapat melihat akhir realitas Ace yang tak ia duga telah melampaui keabadian. Di tempat berbeda, Kyun dan Jin pun dengan terpaksa pergi dari era itu melalui portal waktu yang muncul di hadapan mereka. Suel yang merasa dirinya telah menang pun dibuat terkejut dengan kehadiran Ace yang ternyata masih memiliki kekuatan Dewi Penciptaan. Di sana seketika Ace pun henshin dengan kekuatan barunya yaitu Kamen Rider Geats 9. Di sana Ace pun berkata bahwa ia telah menciptakan dunia idealnya dengan tangannya sendiri. Dengan form baru itu, Kamen Rider Gezer atau Suel pun dengan mudah dihajar berkali-kali. Seperti keinginannya, di sana Ace pun mampu menghancurkan dan membuat ulang benda-benda yang sebelumnya hancur karena kekuatan form baru itu. Dan dengan kekuatan itu pula Ace berencana menciptakan ulang dunia yang telah dikacaukan oleh Suel sebelumnya. Hingga akhirnya kedua rider itu melancarkan serangannya.
Namun tentu saja kekuatan Gitsna yang tak dapat dihentikan hingga Suel pun dapat dikalahkan. Sebelum menghilang, Suel pun mengambil kembali Vision Driver-nya dan tak ingin menyerah. Karena ia ingin membuktikan perkataan Ace dan dunia pun seketika berubah. Lalu episode 38 pun berakhir. Setelah sebelumnya Gits berhasil mengalahkan Suel, akhirnya dunia pun dibuat ulang sesuai keinginan Ace dengan kekuatan yang diwariskan oleh Mitsume. Di mana di dunia itu ingatan semua orang yang sebelumnya terhapus oleh Green End dikembalikan lagi oleh Ace walau para peserta tak bisa berubah ke wujud Kamen Rider lagi. Di sisi lain ternyata kini Sumuri pun juga diselamatkan Ace dari rencana Suel yang ingin menjadikannya Dewi Penciptaan selanjutnya. Namun di sini Sumuri lantas kebingungan karena seharusnya ia ikut menghilang dari dunia itu seperti para supporter, penonton, dan manajemen di Sir Grand Prix. Namun Ace pun menjelaskan bahwa hal itu memang hanya berlaku pada mereka. Karena di dunia itu Ace masih membutuhkan navigator untuk melanjutkan Desagra yang akan ia mainkan di dunia ciptaannya itu. Sementara di tempat lain Neon dan Sarah akhirnya bertemu kembali. Namun mereka pun dibuat kebingungan dengan ingatan mereka tentang di Sir Grand Prix yang tiba-tiba kembali lagi. Dan hal yang sama pun juga terjadi pada Keiwa. Walau ingatannya kembali, namun hal itu tidak berlaku pada drivernya yang tetap menghilang. Tak lama kemudian Azuma yang bernasib sama pun lantas menemui Keiwa di rumahnya untuk membicarakan hal aneh itu. Di dunia yang ia buat itu ternyata Ace memiliki rencana yang berbeda dengan manajemen di Sir Grand Prix sebelumnya. Di mana di dunia kali ini ia menginginkan para rider menentukan nasibnya sendiri. Maka dari itu ia pun menciptakan ulang ID core peserta seperti Keiwa dan Azuma. Namun karena ia memiliki batas kemampuan, maka ID core Neon dan Sarah tak dapat ia kembalikan karena sebelumnya telah dihancurkan oleh Bava. Di sini akhirnya terungkap bahwa ternyata Ace memiliki batas kemampuan atas kekuatannya itu. Walau ia memiliki kekuatan seperti Dewi Penciptaan, namun bedanya Dewi Penciptaan sebelumnya menggunakan keinginan atau kebahagiaan orang lain yang telah gugur untuk mewujudkan dunia ideal. Yang berarti kekuatan Dewi Penciptaan tergantung seberapa banyak keinginan atau kebahagiaan yang terkumpul. Sementara kekuatan Ace memiliki batasan karena ia hanya menggunakan keinginannya sendiri. Maka dari itu Ace pun berencana mewujudkan keinginan mereka satu persatu dan membuat semua orang bahagia. Lalu scene pun beralih ke sebuah taman. Tak diduga sekelompok remaja yang sedang bermain skateboard diserang oleh Yamato yang tiba-tiba muncul. Dan ternyata walau Green End telah diaktifkan, tak berarti semua Yamato akan menghilang. Ace yang telah menyadari hal itu pun bergegas ke sana untuk mengatasinya serta mencari kembali Keiwa dan Azuma. Setelah Ace sampai di sana, ia pun lantas henshin dan menyadari bahwa Yamato kali ini memiliki kemampuan berbeda karena ia telah mengalami evolusi. Maka dari itu Gits pun harus segera mengalahkan Yamato itu. Saat Yamato berhasil dikalahkan, Gits pun dikejutkan dengan liliput Yamato yang keluar dari pria itu. Di saat yang sama Keiwa dan Azuma juga sampai di sana. Mereka pun lantas bertanya mengapa hanya Ace yang bisa berubah. Ace pun lantas menjelaskan, hal itu terjadi karena dunia itu merupakan dunia ciptaannya sendiri. Ingatan mereka pun kembali juga karena keinginan Ace sebagai manajemen Desagra sekaligus pengganti Dewi Penciptaan. Ace pun berencana menggelar kembali Desagra untuk membasmi Yamato yang tersisa dari dunia itu. Maka dari itu Ace pun bertanya pada mereka apakah mereka ingin berpartisipasi kembali. Di sana Keiwa dan Azuma pun tak bisa memberikan jawaban, sehingga Ace meninggalkannya. Sementara itu Neon yang lagi-lagi kabur dari rumah akhirnya ditemani Sarah untuk membeli sebuah apartemen sebagai tempat tinggalnya. Dan di sana Sarah pun memberitahu bahwa ingatan mereka telah kembali karena kekuatan UQS berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari Keiwa. Di sini kita pun diperlihatkan kedekatan Neon dan Sarah di mana Sarah telah menganggap Neon seperti saudaranya sendiri. Di Desire Sanctuary, Ace dan Sumuri pun bingung dengan asal-usul Yamato itu, sehingga mereka berencana untuk menyelidikinya. Tak lama kemudian Hareruya juga sampai di sana untuk menawarkan bantuan pada Ace menjalankan Desagranya. Mengingat dahulu Hareruya juga merupakan mantan staf di Sir Grand Prix, sehingga sedikit banyaknya ia memahami apa yang harus ia lakukan untuk membantu Ace menjalankan Desagra itu. Namun di satu sisi Ace pun meyakini bahwa pasti ada dalang di balik kembalinya para Yamato itu. Hareruya pun juga menyadari bahwa Suel pastinya tak tinggal diam melihat kemenangan Ace. Karena di luar sana ia yakin Suel pasti sedang merencanakan sesuatu.
Maka dari itu Hariruya pun berencana untuk menyelidikinya. Dan akhirnya Ace dan Sumuri pun pergi ke Jamar Garden untuk mencari petunjuk munculnya Yamato sebelumnya. Dan tak diduga ternyata di sana Ace menemukan jejak seseorang yang diduga orang yang membangkitkan Yamato itu. Sementara di tengah kota, Keiwa yang mencoba menjalani kehidupan dengan normal kembali dikejutkan dengan seekor Yamato Lilliput yang mengontaminasi seseorang sehingga mengubah orang itu menjadi wujud Yamato. Melihat hal itu, Keiwa pun tak tinggal diam dan berusaha melawannya walau ia tak dapat berubah. Kemunculan Yamato itu pun sontak diberitakan oleh semua media dan Kosei Kurama pun mencoba memprotes hal itu pada rekan bisnisnya. Namun sayangnya mereka tak lagi dapat mengikuti perintah Kosei karena keinginan mereka tak lagi dapat diwujudkan setelah Dewi Penciptaan lenyap. Hal itu pun lantas membuat Kosei Kurama diburu oleh pihak pemerintah Jepang. Karena menurut kepolisian, Kurama Zaibatsu diduga menjadi penyebab munculnya monster-monster itu di Tokyo. Hal itu pun sontak membuat Neon yang mendengarkannya sangat terkejut. Namun tak disangka seekor Yamato lagi-lagi mengontaminasi seseorang di sana. Melihat hal itu, Neon pun berusaha menghadapinya. Namun tanpa kekuatan Rider, Neon pun tak berdaya. Beruntungnya di saat terdesak, Ace pun sampai untuk menggantikannya. Dan dengan mudah Yamato itu pun dikalahkan. Namun lagi-lagi Lilliput Yamato keluar dari tubuh inangnya saat Yamato itu dikalahkan. Dari sana akhirnya Ace menyadari bahwa selama ini Lilliput Yamato itulah yang menjadi penyebab manusia berubah ke wujud Yamato. Di tempat sebelumnya, Keiwa masih berusaha menghadapi sendiri Yamato itu. Di saat yang sama, Kekera pun muncul. Di sana ia memberitahu Keiwa bahwa sebelumnya Dewi Penciptaan telah mengabulkan keinginannya, di mana Kekera tetap ingin di sana sampai ia mendapatkan tawa ideal. Maka karena itulah ia tak ikut lenyap bersama Green Ant sebelumnya. Kekera pun masih berharap Keiwa memperoleh kekuatan yang sesungguhnya. Dan hal yang sama pun terjadi pada Beroba, di mana ia tak akan menghilang sampai ia melihat kemalangan yang ideal dari Azuma. Di sana lagi-lagi Beroba berusaha mempengaruhi Azuma agar ia kembali menjadi Rider untuk mengalahkan Ace. Sementara di sebuah laboratorium, seseorang yang berjubah yang diduga Daichi sedang mengembangkan Yamato Lilliput sebagai parasit yang sebelumnya dilihat oleh Ace dan Keiwa. Di sana ia pun berencana untuk kembali menjadi Jamashin dan menguasai dunia. Sedangkan di tempat sebelumnya, Ace dan Neon dikejutkan dengan beberapa orang yang telah terkontaminasi parasit itu dan berubah menjadi Yamato. Sementara di tempat berbeda, Samas dan seorang pria yang merupakan Game Master yang baru berencana untuk menjalankan kembali perintah Swell, di mana mereka diperintahkan untuk membunuh Ace dan menculik Sumuri untuk dijadikan Dewi Penciptaan selanjutnya. Lalu episode 39 pun selesai. Di episode sebelumnya terdapat beberapa orang yang telah terinfeksi parasit Yamato yang mengepung Gits dan Kurama Neon. Di saat itu juga Ace pun memberitahu pada Neon bahwa ia telah bertekad menciptakan dunia di mana semua orang akan bahagia termasuk dirinya. Setelah membawa Neon ke tempat yang aman, akhirnya Ace dengan leluasa berhasil mengalahkan semua Yamato itu dan mengetahui penyebab semua orang menjadi Yamato. Di saat yang sama, Azuma dan Keiwa akhirnya kembali menemui Ace. Ternyata di sana Azuma dan Ace berubah pikiran setelah mereka bertemu Beroba dan Kekera. Maka dari itu mereka pun memutuskan untuk membantu Ace dan melindungi semua orang walau tak ada hadiah dalam Desire Grand Prix kali ini. Azuma pun berencana memusnahkan semua orang yang tersisa yang berkaitan dengan Desire Grand Prix sebelumnya termasuk Beroba dan Kekera. Dengan begitu akhirnya Sumuri memberikan driver dan bakal mereka, sehingga mereka pun resmi kembali menjadi Kamen Rider untuk membasmi para Yamato. Sementara di sebuah berita kembali disiarkan bahwa akhirnya Kosei Kurama telah tertangkap, di mana pemerintah menilai Kosei telah melakukan kelalaian keamanan nasional. Hal itu pun membuat ibu dari Neon tentunya sangat stres. Karena kesalahan Kosei juga, ia pun meminta maaf pada Neon dan memintanya kembali ke rumah. Namun sayangnya Neon tak bisa melakukan hal itu, karena ia telah mempersiapkan tempat tinggalnya sendiri yang akan ia tinggali bersama Sarah. Sedangkan Keiwa akhirnya memberitahu Sarah bahwa ia akhirnya memutuskan kembali menjadi Rider untuk melindungi semua orang. Maka dari itu Keiwa harus kembali menunda untuk mencari pekerjaan. Walau sempat keberatan, namun akhirnya Sarah tetap mendukung keputusan Keiwa dan mencari pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan selama Keiwa menjadi Rider. Di tempat berbeda, Samas dan Jit mengajak Kekera dan Beroba bekerja sama untuk mengalahkan Gits. Untuk membantu mereka, Jit pun memberikan kartu hitam kepada mereka yang rumornya itu adalah kartu King dan Queen Yamato. Dan kartu itu pun tak lain untuk membantu mereka merebut kembali Sumuri untuk menjadikannya Dewi Penciptaan kedua setelah Mitsume.
Setelah Archimedel tewas, akhirnya Sumuri menemukan petunjuk ada seseorang yang menggantikannya mengembangkan para Yamato itu. Dan orang yang dimaksud tak lain adalah Daichi. Di sana Daichi pun menyatakan pada Beroba bahwa ia tak lagi berminat menjadi seorang rider. Karena ia telah berencana menjadikan dirinya sendiri sebagai jamaga dengan memakan bayi-bayi Yamato. Keesokan harinya di tengah interview kerja, Sarah pun dikejutkan dengan kemunculan Yamato di tengah kota. Ia pun berusaha mengatasinya seorang diri walau tak lagi menjadi rider. Namun tiba-tiba Daichi datang menolongnya dan memberitahukan tentang evolusi serta parasit Yamato itu. Hingga malam tiba, ternyata Sarah pun tak kunjung pulang sehingga membuat Keiwa sangat khawatir. Namun di sana Keiwa hanya mendapatkan pesan singkat bahwa sebelumnya Sarah telah bertemu dengan Daichi. Hal itu pun sontak membuat kekhawatiran Keiwa semakin menjadi, mengingat Daichi dikenal sebagai orang yang sangat licik dan berbahaya. Maka dari itu Keiwa meminta bantuan Sumuri untuk memberikannya bakal kuat untuk mendukungnya menghadapi Daichi. Namun sayangnya bakal-bakal itu telah lenyap berserta di side Grand Prix dahulu. Untuk itu Ace pun memutuskan untuk turun tangan langsung membantu Keiwa mencari keberadaan Daichi. Singkat cerita, di sebuah kampus akhirnya mereka bertemu dengan Daichi. Namun di sana Daichi berkata tak mengetahui keberadaan Sarah. Dan sayangnya Ace pun menyadari bahwa ia telah berbohong. Sementara di tempat berbeda, Haruya pun akhirnya mengetahui rencana Samas dan Jit yang ingin menculik Sumuri. Maka dari itu ia pun telah bertekad untuk tak membiarkan hal itu. Sementara Azuma yang menyadari keberadaan seekor Yamato di tengah kota lantas mendatanginya. Dan tanpa pikir panjang Azuma pun langsung menghajarnya. Di tempat sebelumnya akhirnya Daichi menunjukkan wujud aslinya yang telah berevolusi menjadi Yamato. Hal itu pun mengharuskan Ace dan Keiwa Henshin untuk mendapatkan informasi tentang Sarah darinya. Walau telah dihajar berkali-kali, sayangnya Daichi tetap bungkam. Sehingga Ace menyadari bahwa itu adalah siasat Daichi untuk mengulur waktu. Maka dari itu Ace meminta Keiwa untuk segera pergi mencari Sarah. Dan benar saja, Yamato yang dilawan Bava pun akhirnya berhasil dikalahkan. Namun tak diduga ternyata wujud asli dari Yamato itu adalah Sarah. Di mana ternyata Sarah telah terinfeksi parasit Yamato tahap 2 oleh Daichi. Yang berarti ia tak akan kembali menjadi manusia walau telah dikalahkan seperti para Yamato sebelumnya. Keiwa yang melihat kakaknya tewas di hadapannya pun lantas sangat marah pada Azuma. Di sini Beroba akhirnya berhasil melihat kemalangan Azuma yang tak tahu apa-apa tentang Yamato itu. Sementara Kekera juga berbahagia karena dengan begitu ia yakin Keiwa akan mendapatkan kekuatan sejatinya sebagai seorang Kamen Rider. Di Desire Sanctuary, Sumuri pun terkejut serta sangat sedih melihat kejadian itu. Hingga malam tiba, Sumuri pun terlihat menggenggam kedua tangannya, dan di sana kemarahan Keiwa memunculkan sosok Tycoon hitam yang diduga form terbaru dari Kamen Rider Tycoon. Lalu episode 40 pun selesai. Di preview episode selanjutnya, kita pun diperlihatkan Keiwa yang sangat terpuruk akibat kematian Sarah. Di sisi lain, Haruya dan Ace akhirnya bertemu dan bertarung dengan Jit. Tak hanya itu, di sana kita pun diperlihatkan debut dari form terbaru Kamen Rider Tycoon Jet Black Shogun. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Geats kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.